Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada sore hari ini kita dapat bersilaturahim secara online dalam kajian tarbiyah Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Riyadhul Mujahidin Nomor Ponorogo, yang alhamdulillah pada bulan Ramadan ini Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya pada kita semua, sehingga kita bisa masih tetap mendapatkan nikmat iman dan Islam dari zaman dahulu sampai nanti. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya sampai di hari kiamat, sampai hari akhir. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan beliau dengan dakwahnya, dakwah Islamiyahnya, sehingga Islam tetap berjaya sampai saat ini, sehingga kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah beliau dalam melaksanakan Islam, melaksanakan kegiatan keislaman hingga saat ini. Alhamdulillah, pada hari ini, pada sore hari ini, tema kajian kita kali ini tentunya nantinya akan bisa memberikan manfaat tambahan keilmuan, ataupun nanti bisa kita terapkan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada bulan Ramadan ini. Para mahasiswa semuanya dan seluruh umat Islam, tema pada sore hari ini, kajian tarbiyah pada sore hari ini adalah keutamaan dari Lailatul Qadar, di mana pada beberapa malam kemudian di 10 terakhir bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Nah, dari tentunya sudah banyak kaum muslimin dan muslimat semuanya pasti sudah mengenal dan sudah banyak yang tahu tentang apa itu Lailatul Qadar. Dari makna bahasanya itu, Lailatul itu malam, Qadar itu adalah kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar itu bisa kita maknai sebagai malam kemuliaan. Nah, apa maksud dari malam kemuliaan di sini? Malam kemuliaan di sini, umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini sebagai ladang amal, dan juga dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah kita nantinya akan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, bila kita bisa melewati malam yang penuh kemuliaan itu dengan diisi dengan berbagai kegiatan ibadah, nah, tentunya kita akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan maghfirah, akan mendapatkan rahmat yang sangat luas, di mana Lailatul Qadar di situ juga bermakna adalah malam 1000 yang lebih utama, malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Yang lebih utama dari 1000 bulan maksudnya adalah, jadi ibadah kita selama sebelum Ramadan ini, selama 1000 bulan, bulan-bulan sebelumnya, sebelum puasa ini adalah, jika dibandingkan dengan ibadah pada malam Lailatul Qadar itu, ini sangat lebih utama malam Lailatul Qadar di sini. Karena apa? Karena pada malam Lailatul Qadar di sini, nah ini di mana para malaikat itu turun ke
bumi untuk melihat seluruh hamba Allah ini siapa saja yang melaksanakan ibadah, yang mengisi dan menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan kegiatan ibadah, dengan ibadah. Nah, berarti tidak eh, tidak mengisi dengan hal yang negatif, tidak mengisi dengan hal yang tidak bermanfaat, tapi diisi dengan kegiatan ibadah. Nah, apa saja nanti yang akan amalan-amalan apa saja nanti yang akan kita yang bisa kita isi di pada malam Lailatul Qadar itu nanti akan saya jelaskan nantinya. Nah, dari sini kita kembali lagi ke makna Lailatul Qadar itu ya. Tadi bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh kemuliaan. Di samping itu ada juga makna yang lain. Nah, menurut Quraisy Shihab ini ada bahwa Lailatul Qadar itu ada beberapa makna berdasarkan penggunaannya. Nah, yang pertama bahwa Lailatul Qadar itu dipahami sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan Rasulullah ketika melaksanakan Isra Mi'raj. Nah, dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 5 di sini jelaskan bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan Rasulullah dan juga umat Islam dalam melaksanakan keimanan dan keislamannya. Nah, ini sebagaimana dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirina fiha yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina inna kunna mursalin. Sesungguhnya kami Allah menurunkannya Al-Quran pada malam yang diberkahi. Kamilah yang memberi peringatan pada malam itu segala urusan yang penuh hikmah. Nah, jadi malam dari dalil ini kita memahami bahwa Lailatul Qadar itu betul-betul adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Di sini Allah sudah menjelaskan dan juga menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang dimana pada malam itu Allah SWT itu mengutus para rasul. Dulu waktu masa rasul itu diutus oleh Allah kepada umatnya masing-masing dan juga terkecuali Nabi Muhammad SAW. Nah, makna yang berikutnya Al-Qadar. Nah, makna Qadar ini berarti pengaturan. Nah, maksudnya Allah tuh mengatur strategi bagi Nabi Muhammad atau Rasulullah dalam menjalankan dakwahnya. Nah, ini jika kita memahami makna Lailatul Qadar itu dari segi historisnya, bahwa dari secara historis itu ada kaitannya dengan Rasulullah, perjalanan Rasulullah dalam berdakwah, dalam menyebarkan Islam, kemudian Rasulullah mengenalkan amalan-amalan ibadah umat Islam kepada umatnya. Nah, ini ketika malam diturunkannya Al-Quran. Nah, makna yang lain Al-Qadar itu bermakna kemuliaan. Nah, mulia tadi kemuliaan di sini yang mana malam yang lebih utama pahalanya, lebih utama rahmatnya, maghfirahnya dibandingkan dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu bisa sampai sekitar 80 tahun. Jadi sampai 80 tahun itu sama ibadahnya dengan satu malam Lailatul Qadar. Itu jika kita bisa menjadi hamba Allah yang benar-benar bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Di mana dan kapan Lailatul Qadar itu adanya, itu tepatnya pada tiap-tiap malam-malam ganjil. Jadi setelah di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Nah, Al-Qadar juga maknanya yang lain adalah malam yang sempit. Nah, maksudnya malam yang sempit bagaimana? Karena pada malam itu seluruh malaikat itu turun ke bumi ini
sehingga malam sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Nah, ini sehingga penggunaan qadar di sini untuk melambangkan kesempitan. Nah, ini pada surat Ar-Ra'd ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki bagi siapa saja yang Dia kehendaki dan membatasi atau bagi yang Dia kehendaki. Nah, di sini kita memahami bahwa umat Islam siapa saja yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, tentunya dengan mengisi amalan-amalan itu semalam suntuk, semalam penuh dengan kegiatan, dengan ibadah seperti sholat, mengaji dan lain sebagainya. Ini akan mendapatkan Lailatul Qadar itu, dan itu akan menjadi umat yang sangat beruntung jika bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ibaratnya sama seperti manusia itu mendapatkan rezeki yang luas, rezeki yang luar biasa dari Allah. Nah, Lailatul Qadar juga berarti malam penentuan atau malam penentuan. Secara metaforis, nah malam tadi lebih utama dari 1000 bulan. Nah, 1000 bulan di sini adalah jadi ada suatu malam di mana Al-Qur'an itu diturunkan. Nah, diturunkan di sini sangat berhubungan dengan Lailatul Qadar. Nah, dalam surat Al-Qadar di sini juga sangat dijelaskan tentang bagaimana Lailatul Qadar itu, bagaimana prosesnya, bagaimana malaikat itu turun. Nah, dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Nah, di sini ya artinya sesungguhnya kami Allah menurunkannya Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Nah, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, pada malam itu turunlah para malaikat-malaikat dari roh atau Jibril dengan izin Tuhannya. Nah, untuk mengatur segala urusan. Nah, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Nah, sini ayat atau surat yang membahas tentang Lailatul Qadar itu seperti apa. Dan tentunya bagi kita sebagai umat Islam yang memahami, yang benar-benar mau memahami tentang Lailatul Qadar itu dan bisa mengisi, ini akan berusaha, akan berlomba-lomba untuk mengisi malam Lailatul Qadar ini dengan berbagai macam ibadah. Dan berikutnya ini keutamaan Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar di sini adalah yang pertama, diampuninya seluruh dosa orang yang beribadah pada malam itu, dan dosa-dosa sebelumnya ini diampuni semuanya. Nah, keutamaan yang pertama, dan tentunya bagaimana supaya Allah itu betul-betul mengampuni dosa-dosa kita. Tentunya kita dengan mengisi dengan rangkaian ibadah sholat sunnah, kemudian perbanyak bertaubat dengan membaca istighfar, dan juga tentunya diimbangi dengan menjauhi dosa. Ketika siang hari ketika berpuasa itu berusaha untuk menghindari dosa. Jadi ada kemauan untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Jadi seimbang kita beristighfar pada malam hari, pada malam-malam ganjil itu, yang mana kita juga belum tahu kapan tepatnya Lailatul Qadar itu, apakah pada malam 21 atau 23 atau 25 dan seterusnya. Nah, tapi kita umat Islam yang sudah betul-betul paham tentang keutamaan dari Lailatul Qadar itu, tentunya kita akan mengisi setiap malam, 10 malam terakhir itu akan terus akan kita isi, tidak kita sia-siakan, karena 1000 bulan itu juga banyak. Nah, jadi kita juga tidak tahu usia kita sampai berapa tahun, karena 1000 bulan itu sama dengan kurang lebih 80 tahun. Kalau kita tidak sampai 80, nah berarti kita
hanya sebentar di dunia ini, maka itulah Allah itu sangat-sangat memberikan rahmatnya kepada umat Islam. Tapi pada realnya di lapangan, di masyarakat itu juga masih minim juga umat Islam yang masih sadar akan keutamaan, akan kemuliaan dari Lailatul Qadar ini. Maka kita yang bisa memahami, yang bisa tahu, sudah kita mengetahui keutamaannya, mengetahui maknanya, mengetahui apa maksud dari Lailatul Qadar itu. Nah, kita akan tidak akan menyia-nyiakan waktu tersebut. Nah, keutamaan pertama dari Allah mengampuni segala dosa-dosa orang yang beribadah pada malam itu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, siapa yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, yang dapat hanyalah yang beribadah pada malam itu, yang menghidupkan malam-malam ganjil itu. Yang kedua, pahala yang dijanjikan tetap akan didapatkan bagi orang yang beribadah dalamnya, walaupun tidak mengetahui kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Karena kita hanya bisa bersiap-siap atau bisa mengisi pada malam ganjil, ya 21 sampai malam akhir bulan Ramadan ini senantiasa kita isi. Kemudian amalan apa saja yang bisa kita laksanakan, bisa kita isi pada malam ganjil itu. Yang pertama dengan ibadah sholat. Nah, sholat sunnah. Kalau sholat tarawih sudah kita kerjakan berjamaah, sholat witir, kita tambah sholat witirnya. Kemudian sholat tahajud pada malam harinya. Kemudian tengah malam sholat lail, sholat tasbih dan lain sebagainya. Sholat tasbih ataupun sholat dan sholat sunnah yang lain. Tentunya supaya satu malam itu bisa penuh dengan ibadah, penuh dengan amalan ibadah, dengan zikir dan lain sebagainya. Yang kedua, dengan perbanyak membaca Al-Quran. Kita mengaji, memahami maknanya. Ini selama tentunya dari mulai tadarus sampai bisa sampai tengah malam kita selingi membaca Al-Quran, kemudian sholat sunnah, kemudian perbanyak perbanyak berdoa, kemudian berzikir pada Allah, baca tasbih, tahmid. Nah, doa-doa di sini tentunya walaupun Allah itu mungkin akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kita harus terus beristighfar, harus terus memohon ampun kepada Allah, supaya Allah terus memberikan rahmatnya kepada kita. Kemudian bisa juga ibadah Lailatul Qadar itu bisa kita isi dengan iktikaf. Kita menghidupkan masjid, kita beribadah di masjid dengan iktikaf, dan juga bertaubat, sholat taubat. Intinya kita isi malam Lailatul Qadar itu dengan amalan-amalan ibadah. Jadi tidak kita sia-siakan. Kalau kita sia-siakan, itu kita akan menjadi orang yang merugi, karena kita sudah tahu maknanya, sudah tahu Lailatul Qadar itu seperti apa. Kalau tidak kita isi, itu kita akan merasa menjadi orang yang merugi. Nah, supaya kita menjadi orang yang beruntung dan tidak merugi, kita isi dengan kegiatan, dengan rutinitas ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, demikian mungkin dari kajian tentang Lailatul Qadar, keutamaannya seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya dan siapa saja yang mendapatkan. Tentunya semoga kajian pada sore hari ini bisa bermanfaat dan bisa
bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita laksanakan, bisa kita terapkan, dan bisa kita amalkan pada malam Lailatul Qadar, pada malam-malam ganjil di bulan puasa. Semoga puasa kita yang 1 bulan penuh ini bisa diterima oleh Allah SWT dan bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan juga menambah nilai ketakwaan kita terhadap sesama, menambah rasa solidaritas kita kepada sesama. Dimana hikmah dari puasa juga salah satunya adalah kita bisa merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang mungkin masih kesusahan dalam mencari makan dan lain sebagainya, masih kesusahan. Nah, ini kita bisa betul-betul ada solidaritasnya, kita bisa ada juga sedekah, kita berbanyak sedekah. Nah, kita berbagi dengan sesama yang membutuhkan, supaya kita juga bisa merasakan yang mereka rasakan. Dan di akhir, sebelum saya akhiri, saya mewakili dari Fakultas Tarbiyah dari Institut Agama Islam Riyadatul Mujahidin Ngabar Ponorogo, Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, mengajak semuanya, mengajak umat Islam semuanya, monggo yang sudah lulusan aliyah ataupun sekolah menengah atas, monggo untuk bisa bergabung bersama kami di Fakultas Tarbiyah. Di Fakultas Tarbiyah di sini ada berbagai prodi, program studi yang ditawarkan, yaitu pendidikan agama Islam, kemudian ada bahasa Arab, dan juga pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Semoga Fakultas Tarbiyah bisa terus maju dan berkembang, dan juga banyak dari masyarakat semuanya bisa ikut bergabung bersama kami untuk belajar, untuk mengembangkan ilmu, mengembangkan wawasan, dan mengembangkan pengalaman, mencari pengalaman dan pengetahuan, mengembangkan keilmuan dan pengetahuan. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.